Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mic-nya, dijawab, boleh. Biar nggak ngerasa sendirian saya. Wah. Waalaikumsalam Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik. Jadi wabarakatuh. Saat ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan ya, kesehatan untuk bisa kumpul-kumpul meskipun secara virtual ya, secara online. Memang kebanyakan kegiatan pembelajaran juga kan secara online ya. Saya mengingatkan mudah-mudahan semua sudah mengerjakan PTS ya sebagai penilaian. Kita menyiapkan administrasi penilaian. Nanti akumulasi nilai PTS dengan akumulasi penilaian PTS ganjil ini ya. Ini PTS ganjil kita sebut ya. Kemudian nanti pas penilaian akhir semester itu menjadi nilai akumulasi raport semester 1 ya. Jadi di semester 1 ada sistem penilaian, ya kita bilang penilaian lah ya, nggak perlu ujian. Karena apa? Karena ya kita buat mudah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nilainya kurang bagus masih ya di remedi saja lagi gitu. Jadi konsepnya adalah untuk memenuhi syarat administrasi pemenuhan nilai raport. Jadi saya kasih gambaran sedikit mungkin sebagai ini tambahan ya, tambahan di awal bahwa hari ini sistem di pendidikan kesetaraan itu tidak ada upper ya sebenarnya. Apa itu upper dulu? Mungkin 5 tahun yang ke belakang, 5 tahun lalu, 5 tahun yang lalu ke belakang gitu. Itu untuk mendapatkan ijazah paket itu cukup mengikuti ujian akhir saja, namanya upper, ujian persamaan. Tapi ternyata saat ini tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ujian ya kan, ujian itu sudah dihapuskan. Ujian nasional itu sudah dihapuskan Bapak Ibu. Sehingga sebagai pengganti ujian nasional, bagaimana penilaian untuk menentukan anak-anak itu lulus tidak lulus di dalam setiap jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA. Sistem hari ini menggunakan akumulasi progres selama kegiatan pembelajaran. Jadi standar pembelajaran mulai dari semester 1 sampai semester 6 gitu ya kalau SMP gitu ya, kalau setara SMP. Kalau SD juga mulai yang akan dipakai meskipun tetap perlu ya untuk kelas 1-nya. Kelas 1-nya tetap perlu, tetapi nanti untuk penilaian akhir itu menggunakan semester di kelas 4 gitu kan, sampai semester di kelas 6. Tetap 6 semester, akumulasi 6 semester penilaian. Untuk setara SD, setara SMP demikian juga 6 semester, setara SMA begitu juga. Sehingga ini masih masih pendahuluan adalah mengingatkan bagi yang belum mengerjakan PTS silahkan dikerjakan. Nanti dikonfirmasi kalau memang sudah merasa selesai semua sudah mengerjakan, nanti tanya ke admin kami di grup, Mbak, apakah Mbak Mas admin kita tuh ada beberapa orang ya, ada 3 orang biasanya yang termasuk saya, jadi 4 ya, yang memantau nomor WhatsApp admin gitu ya. Jadi kadang-kadang Mbak Nidia, kadang-kadang Mas Adit gitu kan, atau terkadang juga saya, atau mungkin Mbak Azizah juga ada gitu ya yang memantau WA itu. Nah jadi itu nomor admin, sehingga nanti konfirmasi aja apakah di nilai PTS kami sudah lengkap,
terkadang ada yang kelewat gitu ya, ada yang bolong gitu. Nah, ini nanti tolong dipastikan apakah sudah lengkap semua penilaian PTS semester ganjil ya, PTS 1 ya, PTS semester 1. Harapannya sudah semua. Nah, kegiatan kita untuk Sabtu nanti itu kegiatan yang kita sebut kegiatan pemberdayaan dan keterampilan gitu ya. Jadi ada muatan kurikulum di pendidikan kesetaraan itu mapelnya mapel pemberdayaan dan keterampilan. Nah, jadi kegiatan kita ini sebagai bahan ya bagi kami lembaga untuk melakukan penilaian, sehingga kita ada tulisan di grup biasanya, atau ibu bapak teman-teman semua, adik-adik semua baca, wajib ya, sebaiknya yang di Balikpapan itu mengalokasikan waktu, karena adik-adik datang saja itu sudah nilainya itu sudah cukup begitu, sudah akan mendapatkan nilai baik gitu. Kalau nggak datang bagaimana ya, yang penting ada alasan yang kuat gitu untuk tidak bisa ikut bergabung gitu kan, karena sayang sekali kita fasilitasi ini, dan kegiatan ini tidak berbayar ya, alias gratis gitu ya. Alhamdulillah kita bisa menyediakan bus untuk transportnya mulai dari Balikpapan Baru, nanti titik kumpulnya di PKBM di kantor Generasi Mandiri Edu Center di Balikpapan Baru. Kemudian nanti kita berangkat bersama. Nah, karena ada tim juga dari KRB itu Kebun Raya Balikpapan ya. Kebun Raya Balikpapan ada tim di sana yang akan memandu kita untuk belajar di sana. Belajarnya apa aja? Nanti bahkan ada auditorium ya, ada mini apa kita bisa bilang, mini bioskop gitu modelnya ya. Nah, nanti kita belajar di situ dulu. Dan itu dijadwalkan pagi, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jam 8 gitu. Petugas di sana sudah standby, kita akan mulai kegiatan jam 8. Karena itu sebaiknya kita sudah ada di tempat di Generasi Mandiri Edu Center Balikpapan Baru itu ya kurang dari jam 7 gitu ya, jam 6.45 gitu. Karena harapan kita ya selambat-lambatnya jam 7 lewat 10 lah kita berangkat, jam 7 lewat 5 lah. Harusnya ya jam 7, karena kan lumayan ya, 15 kilo ya dari Balikpapan Baru ya. Balikpapan Baru ke mungkin nanti bisa lewat Grand City, jadi kepotong sedikit lumayan lah. Itu nanti kita harapannya sampai di tempat tujuan di di KRB itu jam 8, sehingga kita bisa on time. Kenapa? Karena tidak hanya kita nanti yang sebagai pengunjung di sana. Jadi ada 3 kelompok berbarengan, dan kita dijadwalkan untuk bersamaan dalam panduan atau ibaratnya nih, pendampingan panduan oleh tim KRB di sana. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini masalah persiapan ya. Masalah persiapan terkait transportasi. Mungkin yang masih di mute dulu. Kemudian kami memfasilitasi transportasi itu berupa bus, kapasitasnya 43 kursi saja. Nah, ini yang jadi yang perlu kami sosialisasikan saat ini ya. Jadi misalkan ada Bapak Ibu keluarga yang mungkin punya kendaraan dan tidak menjadi masalah untuk hadir ya, untuk hadir secara mandiri di KRB, itu alangkah jauh lebih baik. Karena ini pendaftarnya ternyata sudah cukup banyak ya. Saya tadi lihat ada berapa Mbak Nidia? Sekitar muridnya saja misalkan sudah 40 ya, 45 ya. Mbak Nidia, berapa ya total pengisi formulirnya? Ada 53, Pak. Nah, sudah kelebihan ini malah ya. Itu muridnya aja. Iya, muridnya saja. 53.
gitu. Jadi ini yang mau kita diskusikan gitu ya. Sementara kita hanya memfasilitasi satu bus dengan kapasitas 43. Nah, Itu muridnya aja, orang tuanya. iya, di mute dulu kalau bicara ya. Jadi 53 itu sudah data kita mulai dari SD sampai SMA ya. Ada 53 anak. Nah, nanti mungkin begini Bapak Ibu. Termasuk saat ini kita bisa diskusikan langsung, silahkan dibuka mic-nya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir misalkan memungkinkan untuk berkendaraan sendiri? Ada nggak? Tidak perlu ikut. Permisi, saya Pak. Ya, silakan. Saya pergi sendiri Pak. Pergi Soalnya sendiri. dekat rumah. Oh, Mas Hidayat, Iya. rumahnya di daerah sana ya? Ihsan Hidayat. Iya. Iya, nanti kesini lagi kan jauh gitu ya. Berarti nanti begini saja. Iya. Yang lain ada? Saya bisa Pak. Oh, jadi kan Halo? cukup banyak. Iya, baik. Siapa dulu? Angkat tangan ada. Di sini ada aplikasi, ada angkat tangannya, Bapak Ibu. Ah, boleh. Oke, Mbak, silahkan Rahayu Triswitono. Silakan, Oke. ada yang mau disampaikan. Insya Allah nanti Velo bisa Pak berkendara sendiri. Oh, baik. Yang lain? Iya. Unknown Soldier. Wah, ini namanya Unknown Soldier siapa ini? Ya Pak, bisa Pak, sendiri Pak. Baik, oke. Saya tidak perlu melanjutkan, sehingga nanti begini Bapak Ibu, begini saja. Karena tadi ya kita punya keterbatasan, kita akan sediakan form bagi siapa yang ingin ikut kendaraan yang difasilitasi generasi mandiri di Balikpapan Baru. Siapa yang tidak, gitu saja. Nanti termasuk dua-duanya ya. Nanti bagi teman-teman di grup eksplorasi kita akan inventarisir gitu ya, sehingga kita ketahui bersama busnya kan cuma satu dengan kapasitas 43. Nah, jadi silahkan. Nah, kami juga memfasilitasi lah ya, maksudnya begini, untuk yang anak-anak SD, kami disampaikan di publikasi, kami sarankan anak-anak SD didampingin bapak ibunya lah ya, orang tuanya lah ya, jadi minimal salah satu lah, berdua juga nggak masalah gitu ya, tapi minimal wajib ya anak SD didampingi oleh orang tua atau walinya ya. Kenapa? Karena ini kan program homeschooler ya, kita undang ini bapak ibu dari keluarga homeschooler, sehingga harapan kita anak-anak yang jenjang usia setara SD itu minimalnya ada satu orang yang mendampingi. Nah, satu orang ini juga mungkin ya, memang kalau tidak punya kendaraan bolehlah ikut di bus tadi, karena mudah-mudahan nanti banyak yang berkendara sendiri kan ke sana, nggak jauh 15 kilo. Nah, mungkin ada yang tidak punya kendaraan. Untuk anak yang setara SD itu silahkan, boleh. Yang penting nanti kita inventaris nanti untuk mendata siapa yang naik dan siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut gitu, sehingga kita bisa petakan, oh ini boleh, cukup, masih cukup kan, kita koordinasi aja nanti di grup. Nanti saja setelah meeting ini kan begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita persiapan atau membicarakan masalah persiapan transportasi ke sana. Jadi bagi yang ikut, yang mungkin berat berkendaraan atau bahkan mungkin tidak ada yang bisa mengantar ke sana, itu boleh ikut. Nah, untuk anak-anak setara SMP dan SMA, kami pikir sendirilah ya, tidak perlu didampingi wali atau orang tuanya ya. Sendiri saja hadir, baik itu boleh ikut di mana namanya? Boleh ikut di rombongan kendaraan yang disediakan, boleh sendiri. Tadi Ihsan Hidayat ini kayaknya peserta didiknya ya, Mas Ihsannya ya. Iya Pak. Iya, Mas Ihsan Hidayat ini sendiri dia, mungkin dia setara SMA sudah ya, setara SMA. Nah, sendiri nggak apa-apa, langsung ke sana nanti ketemu. Tapi nanti begitu masuk, nah saya belum sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya ada retribusi masuk sekarang ini. Retribusi masuk itu biayanya kalau perorangan
di luar peserta apa istilahnya ini, peserta atau rombongan terjadwal itu bayarnya 15.000, ada yang 20.000 gitu-gitu ya. Nanti kita share. Nah, karena kita ini kelompok dan sudah terjadwal, jadi kita hanya Rp10.000. Rp10.000, dan ini insya Allah nanti kita Rp10.000 kita akan membayarkan untuk peserta didiknya saja, ya, sehingga pendampingnya itu nanti menyiapkan dana mandiri ya untuk yang pendamping. Kalau peserta didiknya kita bayarkan ya, retribusinya Rp10.000. Itu untuk masuk ya. Jadi masuk di KRB sekarang ada list retribusi. Nanti kita kirimkan. Dan kita kena yang murah ya untuk kelompok gitu. Maka dari itu ini penting bagi yang mandiri ke sana, sebutkan bahwa saya kelompok grup generasi mandiri gitu ya, grup sekolah generasi mandiri gitu ya, biar mudah. Nanti ditanya PKBM apa itu kepanjangan PKBM, bingung pula ya. Jadi sekolah aja ya, kita bilang sekolah. Generasi mandiri ya. Jadi kegiatan generasi mandiri, eksplorasi generasi mandiri gitu aja ya bagi yang mandiri datang ke sana. Nah, untuk yang anak-anak itu kita bayarkan. Kemudian untuk yang pendamping itu terserah, pendampingnya boleh 1, boleh 2 kan gitu ya. Minimalnya 1 untuk SD. Nah, kalau yang SMP apakah boleh ikut juga menjadi pendamping juga? Ya sebetulnya boleh-boleh saja, tidak ada larangan ya. Karena mungkin nggak pernah ke Kebun Raya Balikpapan sekalian, ya silahkan gitu. Artinya tidak menjadi, kalau bahasa agama itu kalau yang SD itu wajib minimal 1, kalau yang SMP SMA itu sunnah lah ya. Mau hadir walinya boleh, mau tidak hadir juga tidak masalah. Nah, pendampingnya apakah bayar? Ya, pendampingnya ya tadi retribusinya kan ada biaya masuk. Nah, tapi kan nanti kalau masuk sampaikan saja dengan grup generasi mandiri, kita akan mendapatkan biaya retribusi terendah ya, kelompok terjadwal, pengunjung terjadwal istilahnya ya. 10.000 saja Bapak Ibu ya. 10.000 ya. Kalau yang tidak terjadwal, pengunjung tidak terjadwal itu dewasa kalau nggak salah 15.000. Nanti saya kirimkan ya. Begitu. Jadi itu kalau yang nanti tidak, nah ini saya malah kepikiran kalau misalkan nanti yang tidak ikut rombongan transportasi, hadir bersama orang tua, itu seperti apa pembayarannya? Nanti dicatat aja ya, boleh. Nanti kita mungkin ada yang hadir lebih dulu, jadi standby untuk mencatat anak-anak peserta didiknya gitu ya. Karena bisa saja ada peserta didik yang ada anak SD barengan ya. Alhamdulillah kita cukup banyak ya, adik kakak ya, berdua, bahkan ada yang bertiga ya terdaftar sebagai mitra keluarga homeschooler gitu. Nah, jadi nanti petugas panitia dari kami yang mungkin nanti akan juga ikut berjaga di pos untuk menginventarisir, sehingga nanti anak-anak yang yang peserta didik tidak perlu membayar, nanti dibayarkan oleh sekolah generasi mandiri ya, generasi mandiri Edu Center ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya jawab dulu lah kita. Nanti kebanyakan kelewatan ini. Sampai di sini silakan. Ada yang bertanya? Hardianti Dewi, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin ini nanya. Untuk pendamping apa boleh ini bawa adiknya yang paling kecil? Jadi maksudnya ikut di bis nih pendampingnya. Kemudian bawa adiknya yang paling kecil ikut di bis juga. Boleh nggak? Iya. Sama tadi, Afan satu lagi, untuk biaya masuknya kan yang pendamping bayar nih. Nanti bayarnya langsung di sana pas masuk, pas yang ikut bis ini ya terus, atau bayarnya ke
PKBM langsung digabung gitu. Oh, bagusnya ya, ini ide bagus juga ya. Baiknya itu nanti kolektif saja. Jadi bayarnya ke PKBM saja, sekaligus nanti kan kita membayarkan untuk peserta didiknya. Karena itu mau tidak mau nanti panitia dari kami itu harus ada yang juga jadi security ya di depan, penjaga ini ya, penerima tamu gitu ya. Jadi ini alhamdulillah, ini saya mau sampaikan ya, kebetulan saya mau minta izin juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini mohon maaf, saya kebetulan sekali sebetulnya saya mau ikut gitu ya, tapi karena ada kegiatan di Unmul yang mewajibkan lagi. Nah, ini nggak ada hukumnya, nggak ada sunnah, saya wajib harus hadir di Unmul. Jadi kegiatan nanti saya tidak bisa ikut ya bersama-sama Bapak Ibu, teman-teman adik-adik sekalian. Tapi alhamdulillah kita ada tim anak-anak PLP KKN. Nah, ada anak-anak tim PLP KKN dari Unmul ya, ada Universitas Mula Warman, itu kan kerjasama dengan kami untuk memfasilitasi anak-anak jurusan pendidikan masyarakat ya, Dikmas itu di tempat kita. Jadi kemudian ada yang juga di lembaga lain, di sekolah lain yang saat nanti itu bisa membantu. Ada 10 anak mahasiswa PLP KKN Unmul gitu. Jadi nanti mereka yang menjadi fasilitator ya, termasuk juga yang dari tim kita, tim manajemen generasi mandiri juga ikut terlibat. Nah, kalau saya sendiri ini saya sampaikan, mohon maaf nanti saya tidak bisa bersama-sama ikut untuk kegiatan eksplorasi ini. Tapi mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Nah, menjawab lagi kembali ke pertanyaan tadi bahwa untuk yang dibayarin ya, dibayarin oleh generasi mandiri adalah peserta didik terdaftar. Adapun bolehkah misalkan mengajak adiknya untuk misalkan ikut di transportasinya, ya berarti kan kalau kami sediakan boleh saja, tapi mungkin ya nanti lihat gitu ya, kalau mungkin bisa dipangku, adiknya mungkin kecil kan berarti kan bisa dipangku ya. Yang difasilitasi adalah murid dan 1 orang wali murid untuk yang SD ya, kan begitu, murid dan wali murid ya, 2 itu ya cukup masuk akal lah ya untuk difasilitasi untuk kelompok jenjang SD. Nah, karena itu jujur saja bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dan ingin berkendara sendiri, secara tidak langsung Bapak Ibu bisa jadi ya ikut terlibat ya, memberi apa ya, kuota lah ya, mensedekahkan kuota kepada teman-teman yang mungkin nanti ikut di transport yang difasilitasi generasi mandiri. Mungkin gambarannya begitu. Gak apa-apa, nanti konfirmasi saja. Tapi secara umum mungkin harapannya kita fasilitasi 2 kursi lah ya untuk setara SD itu. Sehingga misalkan kalau 2 kursi bus itu kan sebenarnya boleh didudukin oleh ada dua anak ya. Anak kecil kan masih bisa, itu nggak ada masalah kan, gitu. Nah, kemudian biayanya tadi bayarnya nanti tim PKBM yang mungkin nanti di depan bersama dengan petugas di sana ya, merekap. Nah, jadi nanti siapkan saja yang dibayarkan hanya peserta didik terdaftar ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pendamping, kemudian mungkin bawa adiknya. Saya nggak tahu ya, anak usia terkecil untuk perlu wajib mendaftar itu membayar itu berapa? Oh, di sini ada tulisan ya, anak-anak di bawah 80 cm Bapak Ibu. Itu anak usia berapa 80 cm ya? Harusnya usia ya, biasa di mana-mana usia sekian gitu ya. Nah, nanti konfirmasi aja di sana ya sama petugasnya ya. Mungkin ada ukuran tinggi badan apa gimana? Nanti di sana. Gitu. Di grup saya sudah share ya, itu biaya-biaya peraturan daerah Kota Balikpapan tentang pajak daerah retribusi masuk KRB. Nah, gitu ya. Kita kena pengunjung terjadwal Rp10.000. Kalau hari biasa untuk pengunjung biasa anak-anak 12.000, dewasa 15.000. Mudah-mudahan menjawab. Saya pikir saya sudah menjawab beberapa atau semua pertanyaan dari Ibu tadi ya. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait persiapan, biaya, dan pembayaran? Aman ya?
Nggak ada. Kita lanjut sedikit. Nah, persiapan yang perlu nanti kita kayaknya perlu catat deh. Mudah-mudahan rekamannya juga ada, nanti juga transkripnya kita buatkan ya, catatan-catatannya. Bapak Ibu, karena nanti ada tracking, semuanya dapat tracking ya. Maksudnya ada kegiatan nanti tracking di kebun raya. Nah, kita ke kebun raya kok nggak ada jalan-jalan ke kebun kan lucu ya. Dan itu sudah masuk include kegiatan program di sana ya. Jadi untuk SD itu trackingnya lebih pendek ya dibanding nanti SMP SMA. Tolong Mbak Mas admin, ada yang masuk di admin. Mudah-mudahan menyimak ya, termasuk juga tim di PKPM menyimak dan memantau presentasi ini sehingga cukup clear, jelas, lancar juga. Ada yang masuk segera di input. Nah, jadi persiapannya itu karena tracking, jadi nanti agak masuk kebun raya gitu ya. Jadi silahkan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan gitu ya. Apa namanya nih? Apa istilahnya itu ya? Kostumnya, nah kostum. Pakaiannya ya pakaian outdoor ya. Mau tangan panjang boleh ya kan, mau tangan pendek nggak ada masalah juga. Mungkin bahan kaos yang tidak panas, warna tidak gelap gitu kan ya, karena mungkin nanti agak terik misalkan sudah jam agak siang gitu ya, nanti panas gitu ya. Kemudian boleh bawa atau anti nyamuk gitu ya, autan itu ya, takutnya banyak nyamuk gitu ya, boleh. Kemudian bawa pakai topi mungkin ya kan, pakai topi. Nah, sepatunya jangan sepatu yang bagus gitu ya, nanti sepatu yang bagus kena becek misalkan gitu. Bahkan mereka teman-teman tim di KRB itu menyarankan kalau punya sepatu boot, pakai sepatu boot, nggak ada masalah ya, pakai sepatu boot. Kemudian bawa tumbler ya, kita nggak mau nyampah ya, kita ini juga aktivis lingkungan gitu ya. Sekolah generasi mandiri ini kan concern juga di bidang lingkungan hidup ya, dan pertanian organik gitu katakanlah ya. Nah, kita concern, jadi silahkan membawa tumbler. Nah, nanti kami mungkin di bus kita akan bawa galon-galon air gitu ya, jadi kalau mungkin habis nanti kita bisa refill gitu ya. Izin ketidakhadiran, apakah ada form khusus tidak hadiran? Ya, yang nggak hadir ya nggak perlu ikut, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ada tadi chat. Nah, jadi nanti dulu kita tanggapi tanya jawab. Silakan chat kalau ada yang mau ditanyakan langsung, silakan di chat di fitur chat, nanti dikumpulin, nanti kita tanya jawabnya bisa boleh di situ juga. Saya lanjutkan sedikit persiapannya tadi. Juga bahkan boleh ya, ada istilah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kalau khawatir misalkan kita khawatir gerimis misalkan atau bahkan hujan, boleh juga Bapak Ibu ya, adik-adik ya SMP SMA, saudara-saudara sekalian, itu juga membawa jas hujan. Nah, jadi lebih efektif kalau di kebun raya atau di hutan itu pakai jas hujan ya, ketimbang payung. Nah, rusak payungnya nanti ya. Pakai jas hujan atau mungkin pakai jaket yang proper ya, yang tahan air gitu ya. Nah, mau bawa, nah ini bagus nih disambung. Apakah perlu bawa baju ganti? Ya boleh, disiapin aja. Khawatir misalkan kepleset, nah kepleset bajunya kotor kan, nggak ada bawa baju ganti. Nah itu bagus ini harusnya kita baru kepikiran nih. Nah, ini catatan bagus ya. Nanti silakan bawa baju ganti juga. Khawatir ada apa-apa di jalan, nanti misalkan becek, nggak mesti jatuh juga kan, kecipratan air dari mana kayak gitu kan, mau ganti baju silakan. Intinya Bapak Ibu, kita akan berkegiatan outdoor di kebun raya pula kan ya, sedikit hutan dikit lah ya, walaupun tidak nanti. Nah, makanya nanti belajar apa bedanya hutan raya dengan kebun raya. Nah, itu materi bahasan SMP SMA, nanti saya tanya itu harus jawab ya, harus ngerti ya. Kok namanya kebun raya Balikpapan, kok bukan hutan raya Pak? Nah, coba tanya itu, cari tahu ya. Kita nanti juga, nanti tim
tim dari fasilitator, anak-anak KKN termasuk admin atau manajemen dari Generasi Mandiri nanti akan buatkan grup khusus ya. Kita akan ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Jadi anak SD setara kelas 1, 2, 3 itu kita bilang kelompok paket A kelas tingkat 1, A tingkat 1, A tingkat 2 itu kelas 4 sampai kelas 6 ya. A ya paket A tingkat 2 itu 4 sampai 6 SD ya, setara SD ya. Kemudian kelompok paket B dan kelompok paket C ya, ada 4 kelompok nanti akan dibagi. Ya, nanti masuk di dalam persiapan ini hari ini sampai besok sampai menjelang hari H itu nanti kita akan gabung di dalam grup Google Classroom ya, per kelompok tadi 4 klasifikasi tadi itu nanti silakan masuk ya di dalam 4 grup Classroom nanti kita sediakan ya. Nanti setelah meeting ini nanti kita akan share link join Google Meet ya, Google Classroom. Google Classroom untuk apa? Untuk persiapan kita kan ini bukan cuma jalan-jalan ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, kita namanya boleh dikatakan ini edu wisata ya. Wisata edukasi, field trip. Bisa juga begitu, istilah itu bisa dipakai. Kita mau adakan field trip ya. Jadi mudah-mudahan bisa banyak pelajaran nih yang kita dapatkan di sana nanti. Gitu. Jadi silahkan itu nanti disiapkan ya, mulai dari baju ganti tadi ya, kemudian perlengkapan pribadi, obat-obatan pribadi ya, mungkin dari kami nanti juga ada yang bawa lah ya. Juga Bapak Ibu silahkan disiapin juga ya, kita minimalisir ya. Kemudian tadi ada perlengkapan misalkan autan, topi, ya sepatu boot kalau ada, sepatu yang untuk lapangan lah ya. Kalau nggak punya sepatu boot nggak apa-apa, yang lain juga. Sepatu kotor boleh itu loh ya untuk nanti siapa tahu di kondisinya agak becek misalkan gitu. Nah kemudian sampai di sini dulu. Ini sesi 2 terkait persiapan perlengkapan yang perlu disiapkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat chat juga ya, sambil melihat chat apakah tahu ada yang ditanyakan dan bisa dibahas. Nah, ini pertanyaannya, anak saya kelas 3 SMA tapi perlu ditemanin sama ibunya, bisa kah? Ya bisa saja, nggak apa-apa Bu ya. Atau mungkin ini ibunya yang mau ikut, ya nggak apa-apa juga, boleh silahkan ya. Bebas saja, anaknya mau ditemenin boleh. Nanti kan tapi sunnah tadi konteksnya ya, boleh. Jadi hukumnya sunnah ini. Tapi kalau SD wajib minimal 1 orang ya gitu. Nah ini ada hal yang tadi kelewatan, mohon maaf. Terkait konsumsi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu nanti membawa tumbler ya. Kita ini membawa tumbler, nanti sediakan air refill isi ulang. Kemudian nanti untuk konsumsi ya, untuk konsumsi itu nanti kita sediakan hanya untuk peserta didiknya. Ada snack, ada makan siang. Ya, saya sampaikan sekali lagi, kita ulang. Akan ada snack dan makan siang bagi peserta didik ya. Bagi peserta didik. Bagaimana dengan pendamping? Ya bisa sharing dengan peserta didiknya gitu. Atau boleh silahkan bawa bekal mandiri ya. Sekali lagi kita memfasilitasi konsumsi bagi peserta didik, baik itu ada snack box dan makan siang ya kan, ya snack box dan makan siang. Nah jadi kita memfasilitasi hanya untuk peserta didik Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan
pendamping tadi, bagaimana dengan adiknya yang ikut tadi? Ya harapan kami nanti bisa berbagi tuh, mudah-mudahan bisa dibagi ya. Mudah-mudahan sepertinya kalau snack box bagi anak-anak dan makan siang bagi anak-anak SD, karena kan porsinya sama nih ya, budgetnya sama ya, SD sampai SMA. Saya pikir kalau untuk anak SD bisalah di-sharing dengan ibunya saja boleh tuh. Apa masuk masih gitu ya, masih bisa. Nah, kemudian bahkan mungkin untuk adiknya misalkan ya boleh. Tapi misalkan khawatir karena kan di sana agak jauh ya Bu ya dari kantin ya atau dari tempat warung-warung makan, ya silakan yang pendamping yang lain itu silakan membawa bekal tambahan gitu. Nah, ini sampai di sini dulu. Ini ada yang bertanya apakah ada rundown-nya? Ya, ada. Nanti kita sedang berkoordinasi dengan pihak teman-teman di mana namanya KKN juga dengan panitia di sana, apa namanya nih, pengelola ya, pengelola KRB. Tentu nanti kita akan di grup kita akan sampaikan rundown kegiatannya. Tadi juga ada yang bertanya waktunya jam berapa? Waktu sholat ya, waktu sholat ya sholat gitu ya. Karena di sana juga jangan salah, eh, 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 di sana ada masjidnya juga tuh di KRB kayaknya, entah musola apa masjid ada. Jadi gitu nanti kita akan sesuaikan, kita waktunya biasanya ya menjelang siang zuhur gitu ya, kita akan isoma gitu ya kan. Kita nanti akan isoma di sana, makan siang disediakan tapi hanya untuk peserta didik Bapak Ibu ya. Jadi yang lain pendamping ya kan itu sebaiknya bisa minimal ya membawa bekal gitu ya, membawa bekal tambahan gitu. Itu harapannya begitu ya, memang sebaiknya seperti itu gitu ya. Takutnya nanti kurang ya untuk beli snack box dan apa namanya ini makan siangnya gitu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini masih masuk sesi 2 ya. Masih masuk sesi 2. Masalah persiapan. Tadi di awal itu masalah transportasi ya. Kayaknya ada yang baru nanya juga ya masalah transportasi tadi apa tadi? Saya bisa naik motor tapi saya tidak tahu tempatnya kebun rayanya. Apa bisa nanti busnya jalannya lambat supaya lucu nih pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, bagus nih. Apakah bisa busnya jalannya lambat supaya saya bisa ngikutin dari belakang? Nah, biasanya bus besar memang lambat Bu jalannya. Ibu nanti mudah-mudahan tidak ditinggal ya Bu sama busnya. Nah, tapi mudah saja, kayaknya mudah saja kok. Tinggal lurus saja di kilo itu nggak ada belok-belok. Terus belok ke kiri, lurus juga di kilo 15 itu. Nah, berarti ini ada yang ingin ikut naik motor begitu ya. Nanti bareng dia tapi mau berangkat bareng di lewat Balikpapan Baru. Bagus juga nih. Nggak apa-apa. Mungkin rumahnya nggak jauh dari generasi mandiri BB ya. Jadi bisa barengan. Boleh silahkan. Peserta didik apakah akan diberi name tag atau semisalnya sebagai penanda atau pembeda bagi peserta didik dengan adik-adik yang bukan peserta didik? Ini ide juga ya, bagus ya. Kita kan sebetulnya bagus juga nih. Nanti name tag kita bisa buat sederhana lah ya. Boleh, boleh. Ini idenya bagus. Karena apa? Karena kita juga kan Bapak Ibu tidak saling kenal ya. Kita memang peserta didik ini kan kita peserta didik homeschooler. Kita belum ada kegiatan bersama di semester baru ini ya, semester 2025 ya. 24-25 maksudnya. 2024-25 ini ide menarik juga yang mungkin nanti kita bisa eksekusi ya, untuk saya sampaikan ke teman-teman KKN. Mungkin nanti disiapkan name tag supaya bisa saling mengenal. Nah, tahu juga oh ini peserta didiknya nih, namanya ini gitu ya. Bagus tuh, temannya juga bisa baca tuh. Wah, anak kelas 1 juga bisa saling baca. Oh itu ternyata namanya si Ani ya. Nah gitu. Si Umar ya misalkan gitu. Gitu, bisa bagus nih, bagus juga. Iya, sehingga juga nanti fasilitator bisa langsung menyapa juga untuk kepada adik-adik yang ikut tadi. Ya, bisa bagus nih. Nah, begini Bu, masukan-masukan begini lumayan ini ya. Bagus nih kita ini kegiatan eksplorasi yang kedua ya. Sebelumnya kita pernah
melakukan eksplorasi. Sepertinya saya nggak tahu ada yang sudah pernah ikut waktu eksplorasi kemarin. Boleh klik angkat, bukan angkat kaki ya, angkat tangannya. Raise hand ada itu di aplikasi. Oh, itu banyak ya yang ikut waktu eksplorasi ke TPS ya. TPAS. Nah, tempat pengelolaan akhir sampah. Ini kita kemarin tahun lalu kayaknya ya. Tahun lalu itu melakukan eksplorasi ke TPAS Manggar. Nah, ini untuk tahun ini kita ke Kebun Raya Balikpapan. Nggak tahu nanti semester depan kemana lagi ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian nanti bisa ikut lagi ya ke kegiatan-kegiatan eksplorasi generasi mandiri selanjutnya. Jadi bisa motonya nih My Exploration, My Education. Wah, itu. Kayak apa namanya? My Trip, My Adventure ya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Karena kegiatan ini bersifat wajib, apakah dengan kami yang di luar daerah Pak Fuad, apakah kami harus wajib hadir juga? Nah, di luar daerah ya nggak wajib Bu, nanti diganti aja dengan kegiatan di rumah ya, di daerahnya masing-masing. Kalau yang di luar daerah nggak wajib, tapi kalau misalkan di Penajam aja dan belum pernah ke KRB, sayang sekali kalau nggak ikut kan gitu ya. Bu Novitasari di mana Bu? Atau Mbak nih saya di Banjarmasin Pak. Oh, kejauhan. Terserah sih, pilihan aja kalau ke Banjarmasin mau ke sini gitu ya dan ikut kegiatan kita ya silahkan. Nggak ikut nggak mungkin juga kita wajibkan bagi yang di Banjarmasin. Tetap nanti ada substitusi kegiatan lah ya, kita ganti dengan kegiatan apa, dengan tugas apa, misalkan untuk mengambil nilai pemberdayaan dan keterampilan. Begitu Ibu. Silakan ada yang lain bertanya. Saya pikir secara umum gambaran persiapan saya sudah sampaikan. Oh ya, itu nanti lokasi kan itu sebenarnya di Google Maps ada ya, nanti bisa di-share. Di grup itu juga nanti admin juga akan membawa handphone sehingga nanti silakan berkoordinasi aja di grup. Misalkan kesesat silakan tanya-tanyanya di grup. Jangan juga grupnya di video call ya. Repot nanti semuanya ya. Adminnya aja ya, Mbak admin generasi mandiri itu silahkan di telepon kalau misalkan tersesat begitu ngikutin ketinggalan bus tadi Ibu tadi ya. Itu telepon aja. Jangan juga saya ditelepon ya. Saya nggak ikut saya di Samarinda ya. Jadi Mbak admin aja. Atau nanti mungkin ada saya kenalkan ya di anak KKN itu ada kita tunjuk koordinator kegiatan itu Mas siapa namanya? Mas Dimas. Itu nanti dia koordinator lapangannya. Gitu. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan silahkan. Oh, kalau masih sekolah, ada yang masih sekolah nggak bisa hadir. Oh iya, ya nggak ada masalah Pak. Kalau nggak hadir nggak ada masalah, tapi nanti akan ada tetap tugas pengganti gitu aja untuk mengambil nilai. Karena kita nggak mungkin langsung memberi nilai pemberdayaan dan keterampilan tanpa ada aktivitas atau kegiatan penilaiannya, kan gitu aja. Ini ada yang mungkin ikut homeschooling tapi juga masih sekolah ya di lembaga lain dan tidak bisa meninggalkan. Lagi-lagi ya ini mungkin bahasanya apa ya? Wajib sih fardu gitu ya bahasanya. Tapi fardu kifayah ya sudah digugurkan nih sama teman-teman yang bisa ikut ya. Gitu ya. Yang mungkin nggak bisa ya kita tidak memaksa juga, tapi nanti makanya tetap masuk grup saja, tetap masuk grup ya. Nanti sebaiknya yang lain kami harapkan tetap masuk grup eksplorasi, tapi nanti melakukan eksplorasi lain. Mungkin gambarannya begitu ya. Melakukan eksplorasi lain di rumah masing-masing atau di lingkungan masing-masing sebagai pengganti eksplorasi di hutan Kebun Raya Balikpapan. Begitu ya.
Kami juga dari Banjarbaru, Pak. Tapi kalau bapaknya anak-anak ada kegiatan kantor sehingga tidak bisa hadir. Semoga kegiatan depan kami bisa hadir. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah ya. Tidak, yang jauh-jauh nggak, kita tidak wajibkan, tidak sangat wajibkan ya. Jadi nanti kita akan kabarin di grup. Di grup kita memang gini, kekhususan kurikulum pendidikan kesetaraan itu adalah pemberdayaan dan keterampilan ya. Sehingga kegiatan eksplorasi ini sebagai ganti untuk menilai mapel, karena mapel di pemberdayaan dan keterampilan itu juga sebenarnya cukup menyulitkan ya kalau kita merujuk, dan memang tidak ada kebakuan si program. Boleh kegiatan-kegiatan ini sebagai pengganti dalam penilaian pemberdayaan dan keterampilan gitu, Bapak Ibu. Iya. Suaranya jadi kecil. Sebentar ya. Saya coba nyaringkan. Oh, sudah nyaring. Baik, sudah lebih jelas terdengar suaranya? Sudah ya. Di sana banyak monyetnya, Pak. Waspada, barang-barangnya dijaga, terutama makanan. Nah, iya. Nanti kita di sana akan menyewa rumah lamin ya. Jadi nanti saya pikir nanti itu ada briefnya dari petugas di KRB. Nanti kita berkumpulnya itu di rumah lamin. Itu tuh di depan, rumah lamin itu di depan yang besar. Tapi nanti kita untuk istirahat, untuk kumpul-kumpul itu ada nanti gazebo berbentuk, disebutnya rumah lamin. Itu kita sewa lah ya. Kita sudah nanti kita kumpulnya di sana untuk generasi mandiri. Kenapa? Karena di tempat lain dan sudah penuh itu kelompok-kelompok lain gitu ya. Jadi kita di rumah lamin nanti ada nanti diarahkan lah ya sama fasilitator anak-anak KKN dan tim generasi mandiri. Begitu Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian. Jadi dipersiapkan, nanti silahkan tadi kembali untuk ini nanti kegiatannya kan kita ya nggak usah terlalu diambil pusing penilaian seperti apa. Yang penting kita adik-adik ya hadir itu akan dapat nilai, cukup sudah begitu. Bagi yang tidak hadir itu nanti tetap akan masuk di grup Classroom, Google Classroom, untuk nanti dia mungkin menyetorkan tugas yang lain sebagai pengganti gitu. Apakah perlu membawa alat tulis juga? Ya dibawa saja boleh, meskipun mungkin nanti kan masing-masing kelompok nanti akan ada tugas ya, dan tidak mesti perlu wajib juga sih sebenarnya, enggak gitu. Cuma nanti gini, setelah ini Bapak Ibu adik-adik sekalian, mungkin kalau yang SD wajib yang masuk atau didampingin juga di Google Classroom ya. Jadi semua peserta wajib masuk di Google Classroom. Eksplorasi di level tingkatannya. Nah, saya pikir nanti ini tidak yang ikut juga harus masuk, sehingga nanti misalkan ada materi ya yang diberikan oleh fasilitator, itu juga bisa dibaca dan dilihat. Misalkan juga ada tugas, itu juga dipersiapkan bisa. Nah, nanti kaitannya kepada pertanyaan, apakah nanti perlu membawa alat tulis? Wah, ternyata untuk kelompok yang anak-anak SD perlu. Anak SMP belum tentu, nanti kan disebutkan. Bahkan misalkan nanti anak SMA gitu ya, yang wajib disuruh bawa foto gitu kan, kamera gitu kan, perlu bawa kamera malah gitu kan, untuk memfoto gitu kan, atau mungkin untuk membuat video klip gitu misalkan. Ini contoh aja ya. Nanti dilihat, makanya nanti setelah ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, itu silahkan masuk di grup Google Classroom tingkatannya. Tingkatannya apa aja? Paket A, tolong nanti disesuaikan namanya ya. Paket A tingkat 1, yaitu kelas 1, 2, 3. Paket A tingkatan 2 ya. Paket A tingkatan 2
Paket A tingkatan 2 itu kelas 4 sampai kelas 6. Paket B sendiri grupnya ya. Paket C sendiri. Nanti ada Google Classroom. Nah, nanti diskusi-diskusi terkait entah nanti persiapan untuk berkegiatannya ada tambahan lain dari fasilitator. Nah, nanti di sana didiskusikan. Atau ada materi yang perlu dilihat, dipelajari bersama di dalam kelompok sesuai tingkatannya tadi. Nah, gitu. Saya pikir cukup ya. Jadi ada 3 kesimpulan yang saya tadi sampaikan, masalah persiapan keberangkatan, transportasi, kemudian masalah persiapan konsumsi tadi sudah kita sampaikan. Kemudian masalah persiapan ya materi pembelajaran. Itu masuk rundown yang nanti akan disosialisasikan dalam grup-grup sesuai tingkatannya. Gitu. Nanti kegiatan tracking itu berbeda ya antara anak SD dengan anak SMP SMA. SMP SMA dijadikan satu, SMP SMA karena kita pikir itu trackingnya memang jalurnya berbeda. Anak SD itu sendiri. Termasuk nanti ada anak SD itu nanti ada kegiatan melakukan stek, Bapak Ibu. Anak SD itu nanti akan mendapatkan kegiatan melakukan stek dan tanamannya dibawa pulang. Nah, ini juga penting tadi ya, name tag itu akan diberikan kepada anak-anak yang memang sudah peserta didik saja, biar ketahuan juga ya, karena itu sebenarnya berbayar ya, tapi nanti itu ditanggung oleh generasi mandiri ya, karena nggak mahal juga ya, kalau nggak salah 10.000 ya. Itu nanti anak-anak SD kegiatannya setelah tracking yang pendek itu tadi, nanti dia melakukan stek ya, belajar melakukan stek tanaman, baru kemudian nanti dia menanam dan nanti dibawa pulang. Nah, gitu. Itu untuk anak SD. Kalau yang anak SMP SMA itu trackingnya tuh agak panjang sedikit. Dia agak panjang dan nanti ada banyak pelajaran yang nanti di dalam kegiatan tracking. Nanti di dalam kelompoknya nanti ada kegiatan tambahan sedikit ya oleh anak-anak KKN yang nggak terlalu banyak, karena memang kegiatan inti kita itu ya ke KRB, melihat pengenalan KRB, kemudian melakukan jelajah ya di KRB atau di tracking ya, tracking tadi. Apakah ketika anak SD wajib ditemani pendamping atau pendamping cukup menunggu di lamin? Sebaiknya didampingin, ikut ya, ikut ya, karena anak SD ya. Kalau anak SMP, bahkan anak SMP juga itu boleh juga orang tuanya ikut gitu. Yang tadi ikut orang tua, sayang itu kita ikut tracking, kalau orang tuanya nggak ikut ya, kalau pendampingnya nggak ikut sayang sekali. Kalau SD wajib ya, SD orang tua pendamping SD itu wajib untuk memastikan kondisi anaknya aman dan nyaman. Nah, misalkan nggak nyaman, dia repot pula, nanti fasilitatornya kan terbatas jumlahnya. Kalau untuk anak-anak SD, Bapak Ibu silakan dampingi terus anak-anaknya selama berkegiatan. Saya pikir cukup panjang ya, sudah sejam kah? Iya, sudah sejam Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan silahkan. Mau langsung dibuka mic-nya boleh, mau di chat di kolom chat boleh juga, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada yang angkat tangan. Ya, Pak. Pak Budi Suryawan, silakan. Maaf. Pak Budi Suryawan angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Halil Luna angkat tangan. Kalau enggak ya diturunkan tangannya. Nana, ada yang mau ditanyakan Nana? Enggak ada.
Saya turunkan ya. Sandra Ristia, angkat tangan. Ada yang mau disampaikan? Ini siapa lagi? Profesor Jungsep. Dadan Hermawan, ada yang mau ditanyakan? Siap ya Pak, sedikit untuk konfirmasi aja. Bagi yang ikut rombongan bis, untuk kepastiannya dikumpul di PKBN di Balikpapan Baru ya. Terus jamnya jam berapa? Jam 8 pas atau gimana? Nanti kita Jamnya Pak? jam 7. Iya, Oi. sebelum jam 7 Pak. Karena jam 7 kita mau bertolak. Oh sebelum jam 7. Siap-siap. Kita jam 7 harapannya sudah ingin bertolak dari Balikpapan Baru ke Kebun Raya Balikpapan. Khawatir di jalan ada apa-apa, misalkan ada kemacetan dan sebagainya. Kan khawatir. Oh siap. Jadi kita ingin jam 7 kita bisa berangkat Bapak Ibu. Ya, kita toleransi jam 7 lewat 5 lah ya. Kita berangkat. Sebaiknya nanti ya segera ya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian ya. Ya karena jam 8 itu nanti dari sana sudah mulai berkegiatan ya, dari tim panitia KRB, ada auditorium untuk nonton bioskop di sana ya, nonton ini penjelasan tentang KRB dan sebagainya. Siap, baik. Terima kasih Pak Fuad atas konfirmasinya. Yang lain, Hali Luna, ini tadi angkat tangan lagi, sudah diturunkan. Silakan. Nggak bertanya, Hali Luna. Saya turunkan lagi. Kia Soleha. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ini mau orang tuanya Taraskia sama Tarania. Kan kalau si kakak ini SMP ya, berarti misalkan didampingin abinya, terus yang kecil didampingi uminya. Cuma kan apabila ngajak saudara-saudaranya gimana ya? Karena kan tempat nggak ada teman gitu di rumah. Untuk trekking ini gimana? Ataukah cukup salah satu, yang satu abinya itu menemani yang SD, jadi nanti yang kakak biar sama teman-temannya. saya nggak paham ini maksudnya, Bu. Adiknya atau ada beberapa keluarga lain? Kan ada dua, iya ada dua anak yang masuk di PKBM. Kebetulan kan ada saudaranya juga yang lain, ada kakaknya, ada adiknya juga. Boleh. Jadi empat bersaudara tuh boleh ikut kah? Tapi yang officially gitu maksudnya yang terdaftar. Iya. Yang terdaftar itu sebagai peserta didik kan yang 2 orang itu. Ya kan? Iya. Yang dibayar. Berarti yang 2 pembayaran sendiri gitu ya Ustadz ya? Ya tidak hanya itu, Bu. Nanti kan berarti konsumsinya juga tidak dapat, jadi silahkan disiapkan. Adapun misalkan ikut dalam rombongan berkegiatan, menurut saya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Difasilitasi ini gitu kan oleh kelompok kita sendiri juga, ya kan, oleh KRB. Hanya saja ya tadi tidak mendapatkan, mungkin ketika yang lain dapat nemtek dia tidak, kan gitu aja ya. Di grup mau ikut silahkan, nggak apa-apa. Oh gitu ya, berarti nanti pembayaran sendiri umum gitu ya, termasuk yang umum. Berarti kalau untuk yang 2 orang termasuk kepada generasi mandiri gitu ya? Oh, yang grup generasi mandiri gitu. Ikut aja grup generasi mandiri karena kan bareng. Oh ikut juga. Tetap aja ditulis, tapi kan nanti bayar sendiri gitu, yang 10.000 ya. Nanti kan kita catat itu, kita inventaris. Oh gitu ya Ustadz ya. Berarti nanti yang 2 ini daftar juga nggak Ustadz di anunya, di formnya, atau nggak usah gitu? Nggak usah daftar ya. Nanti pada saat di tempat, pada saat di KRB nanti kan konfirmasi pendampingnya ada 4 kan berarti. Iya. Ya gitu aja. Yang muda, Ibu nanti. Oh berarti pendampingnya 4 ya. Kakaknya pendampingnya 4. Kalau mau dibawa lagi misalkan neneknya, kakeknya mau ikut juga, nggak ada masalah juga bagi saya. Bagi kita nggak masalah. Ini kan iya Ustaz. Enggak, ini serius Bu. Saya nggak. Karena kan naik anu sendiri, insya Allah naik ke sana sendiri gitu loh. Karena kan kejauhan kalau
ke Balikpapan baru Iya. gitu. Bagi Bapak Ibu yang lain ini saya sampaikan ya, sekaligus ini menjawab. Ini sudah aja, kita singkat saja. Bagi Bapak Ibu yang lain, misalkan mengajak keluarganya yang lain dalam rombongan kita ini, silahkan, karena memanfaatkan ini kita kan sudah menjadwal. Boleh. Konsepnya nih kita keluarga homeschooling. Generasi mandiri ini kan keluarga ya, keluarga besar. Silahkan, nggak apa-apa. Ada keluarga yang lain ingin diajak, mungkin mbahnya yang masih bisa belum pernah diajak ke KRB, silahkan. Ini masih ajan, Bu. Nanti kita break dulu sebentar. Baik, Ustadz. Break dulu sebentar. Iya. Setelah ajan kita lanjut sedikit. Iya, makasih Ustadz. Baik. Kita lanjut sedikit. Saya coba review ya pembahasan yang sudah kita bahas tadi bareng-bareng. Persiapan, silakan mempersiapkan perlengkapan pribadi, entah itu mungkin baju ganti, autan, jas hujan, sepatu yang proper gitu ya untuk dipakai outdoor. Kemudian apalagi tadi, obat-obatan pribadi. Kemudian kita akan bertolak menggunakan bus bagi yang memang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan dan memungkinkan berangkat sendiri, kami harapkan bisa berangkat sendiri untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin saudara-saudara keluarga-keluarga yang tidak bisa tidak ada yang ngantar gitu, katakanlah gitu ya, tidak bisa berangkat mandiri gitu ya. Karena kapasitas kita itu kendaraannya busnya hanya 43 kursi. Nanti kita lakukan inventarisasi melalui form. Silakan nanti semua orang mengisi, semua orang yang mengkonfirmasi akan hadir bisa mengisi sehingga kita bisa melakukan persiapan ya, menginventaris kursi yang ada dengan jumlah pendaftar yang akan ikut gitu kan. Oke. Kemudian bicara masalah selanjutnya adalah apa tadi, masalah konsumsi ya. Masalah konsumsinya kita sediakan hanya untuk peserta didik, termasuk juga biaya retribusi masuk itu hanya untuk peserta didik. Nanti kita di pos kita ingin inventaris, tapi bukan berarti pendamping itu tidak kena biaya yang kelompok ya. Biaya kelompok juga kena di
keluarga-keluarga yang mendampingi gitu, atau keluarga-keluarga yang ikut ya, keluarga homeschooler yang ikut juga bisa kita anggap saja orang kita satu keluarga ya. Nah, hanya saja memang tidak sebagai peserta didik kan begitu, sehingga ya ada pembayaran kontribusi sendiri nanti akan ditagih oleh kolektif ya. Kita akan generasi mandiri yang akan menagih, kita akan yang mencatat, nanti kita akan bayarkan. Bayarnya ke generasi mandiri berarti ya, keluarga yang mendampingi tadi. Kemudian masalah konsumsi tadi, makan snack ada, makan siang ada, pendamping silahkan menyiapkannya mandiri ya kan gitu, menyiapkan bekal masing-masing. Kemudian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok. Persiapan konten belajarnya seperti apa. Nah, nanti akan disediakan 4 kelompok Google Classroom setelah ini. Termasuk nanti ada rundown, termasuk ada mungkin persiapan-persiapan lain kita akan bicarakan di dalam grup WA Bapak Ibu. Saya pikir pemaparannya sudah cukup detail ya kami sampaikan hal-hal yang menyangkut persiapan untuk hari Sabtu nanti. Kalaupun ada yang kurang mungkin nanti kita akan sampaikan di grup. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Terima Iya, kasih. cukup lah ya, berarti Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya nggak bisa bilang sampai ketemu di KRB ya, karena saya nggak ikut. Jadi sekali lagi saya izin. Tapi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa begitu, dan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, peserta didik di komunitas ya, kita bilang komunitas nih ya, komunitas generasi mandiri, komunitas keluarga homeschooler, mudah-mudahan bisa banyak belajar ya kan, banyak materi yang sebetulnya bisa dipelajari di sana, nanti dieksplorasi saja. Bicara masalah pendekatan atau konten-konten agama juga banyak sekali di sana yang bisa kita elaborasikan. Karena itu sebenarnya harapan saya bagi yang usia SD itu wajib ada pendamping. Sebetulnya konten pembelajaran itu juga boleh dialirkan oleh fasilitator kan. Bapak Ibu sebagai orang tua homeschooler adalah fasilitator utama loh ya, program pendidikan homeschooling ini ya, home education ini gitu. Nah, kalau anak SMP SMA ya sebetulnya makanya kita sebut istilah fasilitator ya, karena anak-anak SMP SMA itu sebenarnya sudah bisa googling, belajar sendiri juga bisa, pengamatan langsung yang nanti membuat dia tertarik, nanti bisa ya bagus lagi nanti ada program-program dari fasilitator untuk terus mengeksplorasi semangat kita semua untuk belajar. Ada moto tadi, my exploration, my education. Sekian dari saya. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fuad.